Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Farida Ikasari, di materi persamaan garis lurus bagian yang kedua. Pada materi yang kedua ini, pada bagian yang kedua ini, nanti kita akan mempelajari gradien garis lurus. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak. Pertama, yang akan kita pelajari yakni tentang pengertian dari gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah kecondongan atau kemiringan suatu garis. Gradien diberi simbol M. Untuk gradien yang simbolnya M, dia mempunyai rumus, yakni jarak tegak dibagi dengan jarak mendatar. Jarak tegak, saya ulang, jarak tegak dibagi dengan jarak mendatar. Untuk jarak tegak, untuk jarak tegaknya, apabila nanti bila garis kita arahnya ke atas berarti positif, untuk tegak itu berarti bisa naik, bisa juga arahnya turun. Kalau arahnya naik, maka nanti positif. Namun bila ke bawah atau turun, maka nanti tandanya negatif. Kemudian terkait dengan jarak mendatar, nanti bisa arahnya ke kanan atau arahnya ke kiri. Bila arahnya ke kanan, maka nanti kita pakai tanda positif. Tapi bila arahnya ke kiri, kita pakai negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan di contoh berikut. Ada beberapa garis diberikan di sini. Ada garis AB, ini garis AB, ada garis CD, EF, GH, dan IJ. Mari kita simak satu persatu. Tentukan gradien atau kemiringan dari garis-garis AB, CD, EF, dan seterusnya. Pertama kita akan mencari kemiringan dari garis AB. Mari semuanya kita fokus di garis AB. Garis AB mulai dari sini sampai sini. Karena tadi rumusnya jarak tegak dibagi jarak mendatar, kita lihat dulu untuk arah tegaknya. Dari A menuju B, ini dia arahnya naik ataukah turun? Dari A ke B, saya ulang, arahnya naik ataukah turun? Naik, betul sekali. Dia naik berapa? Dia naik 2 kotak, 2 langkah. Karena naik 2, maka nanti dia positif 2. Setelah sampai di sini, dia arahnya ke kanan atau ke kiri? Arahnya ke kanan. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Arahnya 4 ke kanan. Berarti positif 4. Maka gradien dari garis AB adalah tadi positif 2 karena dia naik 2. Kemudian dibagi dengan positif 4 karena arahnya tadi ke kanan 4. Untuk 2/4 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Masing-masing pembilang maupun penyebut dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka gradien dari garis AB adalah 1/2. Kita coba lagi untuk garis CD. Garis CD ada di sini. Kita lihat, untuk garis CD dari C menuju D, ini arahnya kita mau menentukan dulu arah tegaknya, jarak tegaknya. Dari C menuju D, ini dia proses naik ataukah turun? C ke D, turun. Turun berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3. Turun 3, maka dia negatif 3. Setelah turun nyampe di sini, dia arahnya ke kanan ataukah ke kiri? Arahnya ke kanan. Ke kanan sejauh berapa kotak? 1, 2, 3.
3, ke kanan 3. Maka gradien dari garis CD adalah negatif 3. Tadi dia karena turun sejauh 3 kotak. Kemudian dibagi dengan positif 3 karena arahnya tadi ke kanan 3 kotak. Sehingga diperoleh negatif 3 dibagi positif 3 hasilnya adalah negatif 1. Itu gradien dari garis CD. Kemudian kita berpindah lagi di garis EF. EF ada di sini. Ini EF. Dari E menuju ke F, arahnya itu naik ataukah turun? EF, turun sejauh berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6, berarti negatif 6. Negatif karena dia turun. Sudah sampai sini, kemudian dia arahnya kemana? Ke kanan. 1, 2, 3. Positif 3 karena ke kanan. Maka gradien dari garis EF atau MEF adalah negatif 6, tadi karena turun 6, dibagi dengan positif 3. Diperoleh dari karena arahnya tadi ke kanan 3. Negatif dibagi positif hasilnya negatif, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka gradien dari garis EF adalah negatif 2. Kemudian untuk garis GH. GH ada di sini GH. Dari G menuju H, arahnya ini naik ataukah turun? Oh, tidak naik, tidak turun. Tidak naik, tidak turun. Berarti 0. 0, tidak naik, tidak turun. Kemudian dia ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti positif 5. Positif 5. Maka gradien dari garis GH, tadi atasnya 0, kenapa 0? Karena dia tidak berpindah. Tidak naik juga tidak turun. Dibagi dengan positif 5, karena dia arahnya ke kanan sejauh 5 kotak. 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0. Maka gradien dari garis GH adalah 0. Selanjutnya yang terakhir kita mau mencari gradien dari garis IJ. Dari I menuju J, dia ini naik atau turun? I menuju J. I menuju J, dia turun. Turun sejauh berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6, berarti dia negatif 6. Kemudian arahnya ke kanan atau ke kiri? Tidak kanan, tidak kiri, berarti 0. Maka gradien dari garis IJ adalah negatif 6 dibagi 0. Kemudian jawabnya apa? Gradien dari garis IJ negatif 6 dibagi 0 tidak terdefinisi. Seperti itu. Sekiranya ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Bisa menghubungi langsung dengan Bu Farida, nanti akan saya bantu. Dan sekiranya apabila dari materi ini anak-anak ingin mencatatnya, silahkan video ini dijeda sejenak, dicatat materinya dengan sebaik-baiknya agar bisa dipelajari. Selanjutnya materi yang kedua, C2, gradien melalui 2 titik. Apabila nanti anak-anak diberikan 2 titik, misal ada A, koordinatnya X1, Y1, dan B dia mempunyai koordinat X2, Y2, maka gradiennya nanti punya rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X. Contoh, perhatikan garis-garis pada bidang koordinat kartesius di samping. Tentukan gradien dari garis KL
KL ini diminta menentukan gradiennya. MN ini, kemudian PQ. Tentukan gradien. Kalau dari gambar ini, menggunakan cara yang pertama tadi, C1, maka kita bisa menentukan, misal kita mau menentukan garis KL, kalau dari materi yang pertama atau C1, gradiennya adalah MKL. Ini misal anak-anak mau pakai cara yang pertama ya. MKL berarti sama dengan jarak tegak dari K menuju L, dia naik atau turun? Naik berapa? Oh, naik 1. Maka di sini naik 1, berarti positif 1. Setelah sampai sini arahnya ternyata dia ke kanan, 1, 2, maka positif 2. Positif dibagi positif hasilnya positif, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Maka gradien dari garis KL adalah 1/2. Coba kita bandingkan hasil ini dengan penggunaan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini. Jadi kalau pakai cara yang pertama, ini kita punya gradiennya adalah 1/2. Coba kita bandingkan. Koordinat titik K adalah 1,3. Manakah? K ada di sini, dia koordinatnya 1,3. Betul ya? Kemudian L, dia punya koordinat 3,4. L punya koordinat 3,4. Dari koordinat ini, K 1,3, maka X1-nya adalah 1. Jadi anak-anak, ini punyanya X1. 3 di sini punyanya Y1. 3 yang di belakang sini punyanya X2. Dan 4 di sini punya Y2. Kita tulis di sini. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? Y2-nya 4. Maka sini 4. Y1-nya 3. Y1 ada di sini 3. X2-nya 3. Ini X2. 3. Kurangi X1. X1-nya adalah 1. 4 kurangi 3 jawabnya 1, 3 kurangi 2 hasilnya 2. Maka gradien dari garis KL adalah 1/2. Jadi antara materi C1 yang menggunakan rumus jarak tegak dibagi jarak mendatar, hasilnya sama dengan jika menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X. Sama hasilnya yaitu 1/2. Selanjutnya akan koordinat titik ML. ML ada di sini. ML. MN ini anak-anak ya. MN maaf di sini MN. Ini titik N. Minta maaf kalau ternyata ada salah ketik. Ini MN. Titik M mempunyai koordinat di sini 0,2. Berarti 0 ini punyanya X1. Ini punyanya Y1. Kemudian 1 yang di sini berarti X2. 0 yang di sini berarti punyanya Y2. Terus di sini 0, 2, 1. 0 kita masukkan ke rumusnya.
Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Y2-nya 0, ini Y2-nya 0. Y1-nya 2, kemudian X2-nya 1, X1-nya 0. Ya, 0 kurangi 2 hasilnya negatif 2, 1 kurangi 0 hasilnya 1, negatif 2 dibagi 1 hasilnya adalah negatif 2. Maka gradien dari garis MN adalah negatif 2. Sama untuk garis PQ-nya. Ketika kita mau mencari gradien dari garis PQ, prosesnya sama. 2 di sini berarti punyanya X1, ini X1. Negatif 1 di sini berarti Y1. 4 ini berarti punyanya X2. Dan 1 ini punyanya Y2. X2, Y. Kita masukkan ke rumus. Y2 kurangi Y1 berarti 1 kurangi dengan negatif 1. Hati-hati di sini 1 dikurangi dengan negatif 1. Kemudian penyebutnya X2 dikurangi X1, X2-nya 4 kurangi 2. 4 kurangi 2. Dikurangi dengan bilangan negatif berarti ini nanti berubah menjadi penjumlahan. 1 ditambah 1 hasilnya 2, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Maka gradien dari garis PQ adalah 1. Kemudian materi yang ketiga, gradien pada persamaan garis. Suatu garis mempunyai bentuk umum. X AX tambah BY sama dengan C, atau boleh juga AX tambah C sama dengan 0. Anak-anak bisa mengingat kuncinya ada di sini, poinnya ada di sini, bahwa yang mempunyai X dan yang mempunyai Y ada di ruas yang sama. Ketika yang punya X dan yang punya Y sudah di ruas yang sama, maka rumus gradiennya kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Ketika diberikan sebuah garis dengan persamaan yang X-nya sama Y-nya ada di ruas yang sama, maka kita bisa langsung menentukan gradiennya menggunakan rumus negatif koefisien X dibagi koefisien Y, atau boleh kalau dari bentuk dua bentuk ini berarti negatif koefisien X-nya itu yang ini A, koefisien Y-nya berarti yang di sini berarti B. Gradien dari garis dengan persamaan tersebut adalah negatif koefisien X dibagi dengan koefisien Y atau negatif A per B. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh yang ada di layar. Tentukan gradien dari garis dengan persamaan berikut. Yang pertama, 5X kurangi 4Y sama dengan 8. Yang perlu anak-anak pahami bahwa pertama, harus diingat betul bahwa yang punya X dan yang punya Y sudah di ruas yang sama atau belum. Karena dari bentuk yang A, soal yang A, yang punya X dan yang punya Y sudah di ruas yang sama, maka kita bisa persamaan garis 5X kurangi 5Y sama dengan 8, koefisien dari X-nya adalah 5, dan koefisien dari Y-nya adalah negatif 4. Jadi ini koefisien X, ini koefisien dari Y, sehingga gradien dari garis dengan persamaan tersebut adalah, kita bisa menggunakan rumusnya langsung. Negatif, ini tetap ada negatif di sini, koefisien X-nya yaitu 5, koefisien Y-nya yaitu negatif 4. Kemudian di sini ada negatif menjadi positif 5/4. Maka gradien dari garis A yaitu garis 5X kurangi 4Y sama dengan 8, gradiennya adalah 5/4. Kemudian untuk garis yang kedua, yang persamaannya diberikan 2X tambah 4Y kurangi 12 sama dengan 0. Apakah bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Sudah.
Yang perlu diingat apa? Yang punya X dan yang punya Y di sini sudah di ruas yang sama. Koefisien dari X-nya adalah 2. Betul ya anak-anak? Ini koefisien dari X-nya. Kemudian koefisien dari Y-nya adalah 4. Ini koefisien dari. Setelah kita tahu koefisien dari X dan Y-nya, kita bisa tentukan gradiennya. Koefisien X-nya 2. Jangan lupa di sini ada negatifnya. Kita tulis dulu negatifnya, koefisien X-nya hasilnya 2 kalau dari bentuk ini. Kemudian koefisien Y-nya adalah 4, ini 4. Negatif, tetap negatif di sini. 2 dibagi 4 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Dengan cara yang atas atau pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka gradiennya adalah negatif 1/2. Selanjutnya untuk soal C dan soal D, anak-anak coba berlatih. Yang perlu diingat bahwa bentuknya harus sesuai dengan bentuk umumnya. Di bentuk umumnya cirinya apa? Yang punya X dan yang punya Y harus di ruas yang sama. AX tambah BY sama dengan C. Ini yang punya X dan yang punya Y harus di ruas yang sama. Ketika sudah ada di ruas yang sama, maka kita bisa menggunakan rumus M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y. Ini yang perlu diingat, diperhatikan. Kemudian materi C4, gradien untuk garis yang saling sejajar. Ada hal istimewa apa dengan garis yang sejajar? Mari kita pelajari bersama. Garis K, L, dan P adalah garis-garis yang sejajar. Ini anak-anak garis yang berwarna merah, hijau, dan biru. Ini 3 garis yang saling sejajar. Gradien dari garis K berarti yang berwarna merah, atau gradien dari garis AB, di sini ada 2 titik yang dilalui oleh garis K, adalah 2. Coba anak-anak masih ingat 2 ini diperoleh dari mana? Bahwa kita coba menggunakan materi yang C1 saja. Jarak tegak dibagi jarak mendatar dari A ke B. Jarak tegaknya dia naik 2 berarti positif 2. Setelah nyampe sini dia arahnya ke kanan 1 langkah berarti positif 1. Positif 2 dibagi positif 1 berarti 2/1. Hasilnya adalah, oh betul, ternyata gradien dari garis AB sama dengan 2. Kemudian kita cek untuk garis CD, gradiennya. Dari C menuju D. Dari C ke D ternyata dia naik 1, 2, 3, 4, naik 4. Berarti positif 4 per, setelah nyampe sini ternyata arahnya ke kanan 2. Berarti positif 2. 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2 juga. Untuk yang pertama tadi, ini positif 2 dibagi positif 1. Kemudian untuk garis EF kita cek dari E menuju F, ternyata naik juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti positif 6 per, udah nyampe sini, 1, 2, 3, ke kanan 3. Ke kanan berarti positif 6 dibagi 3 hasilnya. Nah, ternyata setelah kita teliti, gradiennya betul antara gradien garis K, L, dan P. Gradien dari garis yang berwarna merah, hijau, dan biru ternyata 2. Berarti dari sini apa yang bisa kita simpulkan?
Untuk garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Ini kesimpulannya, untuk garis yang sejajar gradiennya sama. Atau jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka garis-garis tersebut saling sejajar. Ini kesimpulan dari materi ini. Kemudian ada lagi materi yang kelima. Bagaimana dengan garis yang saling tegak lurus? Mari kita amati. Garis G yang berwarna ungu. Oh, kok garis G? Garis apa ini namanya? Garis L. Dia melewati G dan pusat koordinat. Kemudian garis K yang berwarna merah muda ini, dia melewati pusat koordinat dan H. Kita cek gradiennya. Untuk gradien dari garis K, berarti yang berwarna merah muda, adalah setengah dari mana? Coba kita cek. Dari pusat koordinat ke H, dia naik 2. 1, 2. Berarti positif 2. Positif. Dari sini ternyata ke kanan sejauh 4 langkah. Berarti per 4. Ke kanan, berarti positif 4. 2 dibagi 4 hasilnya sama dengan setengah. Itu gradien dari garis K. Kemudian kita cek untuk gradien garis L yang berwarna ungu. Mulai dari ini, pusat koordinat mau ke G, berarti dia arahnya ke atas. Iya, atas ya. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke atas berarti positif 4. Dibagi, setelah nyampe sini, ternyata arahnya ke kiri ini. 1, 2. Ke kiri 2, berarti negatif 2. Positif dibagi negatif hasilnya negatif, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka gradien dari garis L atau ML adalah negatif 2. Coba pikirkan dari mana diperoleh, tadi sudah dipikirkan anak-anak ya. Caranya, kemudian kesimpulannya apa? Coba anak-anak amati bahwa gradien dari garis K tadi 1/2. Kemudian gradien dari garis L adalah negatif setengah. Apa yang terjadi apabila kedua gradien tersebut, kedua bilangan tersebut dikalikan? 1/2 dikalikan dengan negatif 2. Setengah dari negatif 2. Jawabnya adalah negatif 1. Ini anak-anak yang bisa kita simpulkan. Kesimpulannya, hasil kali gradien-gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Jadi kalau nanti diberikan dua gradien yang ternyata hasil kalinya negatif 1, maka anak-anak bisa menyimpulkan bahwa garis tersebut adalah garis yang saling tegak lurus. Atau kesimpulannya, jika hasil kali gradien dua garis adalah negatif 1, atau bisa dituliskan M1 kali M2 sama dengan negatif 1, maka kedua garis itu saling tegak lurus. Dari saya cukup sekian, tadi beberapa materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini. Dan yang pertama, gradien. Memahami pengertian gradien yang diperoleh dari jarak tegak dibagi jarak mendatar. Yang kedua, gradien melalui 2 titik. Yang ketiga, gradien dari garis yang diberikan persamaannya, yang mana rumusnya itu tadi negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Kemudian yang keempat, gradien dari garis yang saling sejajar. Dan yang terakhir ini gradien dari garis yang saling tegak lurus. Dari saya minta maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.